Setiap 2 tahun sekali Indonesia mengadakan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional. Dan tahun ini Kalimantan Timur menjadi tuan rumah MTQ nasional yang ke-30. Lalu bagaimana persiapannya? Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, selamat datang di podcast Antara On The Record. Kali ini kita akan bicara soal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional ke-30 yang bakal diselenggarakan di Kalimantan Timur. Dan sudah ada bersama saya di sini Ibu Sri Wahyuni selaku Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, juga Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kalimantan Timur. Bagaimana kabarnya Ibu Sri Wahyuni? Alhamdulillah baik Mbak Wanti. Iya, di tengah-tengah ini upaya untuk mempromosikan begitu ya MTQ dan juga persiapan-persiapan yang dilakukan menuju MTQ nasional begitu ke-30 ini di tanggal 6 sampai 16 September. 16 September, betul. Begitu ya. Ini sudah sebentar lagi. Ya. Di dalam jangka waktu 10 hari juga MTQ akan dilaksanakan di Samarinda, betul ya Bu ya? Betul, MTQ-nya akan dilaksanakan di ibu kota provinsi di Samarinda. Oke, sebelum kita ke MTQ saat ini Kalimantan Timur juga saya dengar-dengar pernah menjadi tuan rumah begitu untuk MTQ nasional tahun berapa Bu itu? Iya, Kaltim pernah menjadi tuan rumah MTQ pertama kali itu pada tahun 1976. 76. Ya, jadi sudah 48 tahun yang lalu. Jadi kita ingin mengulang sejarah kembali. Nah, sebenarnya Mbak Wanti, kita menyampaikan usulan kepada Kementerian Agama untuk merayakan 50 tahun kembalinya Kaltim Samarinda sebagai tuan rumah MTQ. Tapi kemudian berkahnya datang lebih awal. Kita tidak menunggu 50 tahun untuk itu. Tahun ini berarti yang ke-48 tahun ya, dari tahun 76 kita ditetapkan menjadi tuan rumah MTQ ke-30. Gitu ya. Ini penetapannya dari 1 tahun lalu betul Bu untuk ditunjuk sebagai tuan rumah atau gimana? Pembicaraan penetapan itu memang di akhir di Desember 2022 tahun 2022, kemudian kita mendapatkan surat resminya di awal 2023. Jadi ini memang tidak seperti persiapan MTQ di daerah sebelumnya tuh yang fix 2 tahun sebelumnya. Misalnya yang tahun ini 2024 akan memutuskan yang 2026. Nah, tapi kita dengan waktu yang tidak 2 tahun, tapi insya Allah Kaltim siap menjadi tuan rumah untuk MTQ ke-30. Ini kan juga adalah suatu event yang besar begitu ya Bu ya. Target partisipannya ada berapa banyak ini Bu kalau kita bicara? Iya, untuk partisipan yang berasal dari seluruh provinsi ya, tahun ini ada 34 provinsi yang akan ikut serta berpartisipasi, ditambah dengan 4 provinsi baru yang akan menjadi observer. Baru observer berarti tahun ini. Jadi totalnya kurang lebih 6.909 orang. Itu terdiri dari peserta kafilah sendiri, kemudian pelatih, official, juga pendamping. Ini di luar dari peserta lain, karena selain juga penyelenggaraan lomba untuk cabang-cabang MTQ, kita juga menyelenggarakan kegiatan pawai, kemudian ada pameran yang ini juga melibatkan partisipan dan massa yang sangat banyak. Iya, artinya event besar tapi memang intinya adalah Musabaqah Tilawatil Quran tadi begitu ya Bu, tapi side eventnya juga banyak dan ini pasti mengajak masyarakat setempat dong Bu. Iya tentunya. Sebelum kita melihat nih seperti apa sih masyarakat setempat juga terlibat begitu ya dalam event ini. Tema untuk Musabaqah Tilawatil Quran ke-30 tahun ini apa sih Bu? Iya. Sesuai dengan kegiatannya ya, ini Musabaqah Tilawatil Quran, kita ingin membumikan, mengagungkan Al-Quran di mana saja di tanah air. Kita juga ingin mewujudkan masyarakat yang cinta Al-Quran, maka tema kita untuk MTQ 30 ini adalah mewujudkan masyarakat cinta Al-Quran untuk bangsa yang bermartabat di bumi Nusantara. Jadi untuk mewujudkan masyarakat yang mencintai Al-Quran begitu. Untuk bangsa yang bermartabat di bumi Nusantara. Ini kalau bicara di bumi Nusantara mungkin ada kaitannya juga dengan Ibu Kota Nusantara atau gimana nih Bu? Betul, jadi memang ketika kita bicara Nusantara, Nusantara IKN dan juga Nusantara dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi ini tidak terlepas, kami juga tentu menyadari bahwa dipilihnya Kaltim
ini sebagai berkah karena hadirnya IKN. Ya. Jadi ini sebuah sejarah ketika upacara 17 Agustus pertama kali akan dilaksanakan di IKN dan Kaltim menjadi bagian untuk mendukung di dalamnya. 1 bulan kemudian perhelatan MTQ juga dilakukan di Kaltim. Tentu masyarakat akan mengenang peristiwa ini sebagai peristiwa yang ada apa 2024 upacara 17 pertama kali di IKN, kemudian ada MTQ nasional 30 ya di Kaltim yang nanti para kapilahnya juga punya kesempatan tentunya untuk melihat dari dekat IKN. Oke. Nah sebelum ke sana nih Bu, ini untuk persiapan, tadi kan disebutkan bahwa sekitar 1-2 tahun begitu ya setelah pengumuman atau penunjukan Kaltim sebagai tuan rumah MTQ ke-30 ini. Persiapannya apa saja yang disiapkan oleh Kaltim sebetulnya Bu? Iya, untuk penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran ini kita sudah menyiapkan venue-venue yang dibutuhkan untuk cabang lomba karena ini inti dari Musabaqah Tilawatil Quran. Venue yang dipersiapkan ada 12 dan kita menggunakan fasilitas yang ada di pemerintah Provinsi Kaltim baik dari unsur perangkat daerah. Nah selain itu kita juga menggunakan fasilitas yang ada di kampus. Terutama untuk kegiatan seminar internasional misalnya kita menggandeng UINSI, Universitas Islam yang ada di di Kalimantan Timur, kemudian juga Universitas Mullah Warman, bahkan juga ada salah satu cabang lomba yang dilaksanakan di Sekolah MAN Samarinda. Jadi bahkan auditorium RRI juga kita gunakan. Itu persiapannya. Dan untuk ini kita melakukan serangkaian rapat dengan panitia pusat, Kementerian Agama, Kemenko PMK untuk persiapan penyelenggaraan ini, termasuk juga dengan survei terkait dengan standar untuk penyelenggaraan MTQ, lokasi, parkir, kemudian di mana acara pembukaan, penutupan. Jadi ini belajar dari penyelenggaraan yang sebelum-sebelumnya. Tentu kita ingin penyelenggaraan MTQ tahun 2024 ini benar-benar memberikan kenyamanan kepada kafilah maupun penonton. Nah, upacara pembukaan MTQ sendiri itu akan dilaksanakan tanggal 8 September. Insya Allah akan dibuka langsung oleh Bapak Presiden RI, Bapak Jokowi. Dan ini akan dilaksanakan di Stadion Kardi Uning Sempaja, pembukaan dan penutupan. Jadi arena utama, mimbar utama MTQ akan ada di sana dan beberapa fasilitas olahraga di GOR itu akan menjadi area venue untuk MTQ di luar venue yang lain. Begitu, Mbak. Ini kalau bicara juga mengenai MTQ tahun ini 2024. Sebelumnya juga Kaltim di tahun 76 tadi, Bu. Ini kan jarak waktunya juga terpaut sangat lama begitu ya. Tapi tentu ada hal-hal yang berbeda nih untuk MTQ di Kaltim tahun ini. Itu apa aja sih Bu yang sesuatu yang baru begitu yang diadakan di MTQ tahun ini? Iya, kalau dari Kementerian Agama penyelenggaraan MTQ kali ini benar-benar full digital. Jadi semua cycle untuk penyelenggaraan itu dengan secara teknis itu secara digital ya. Jadi ini akan menandai Kaltim itu pure secara komplit begitu ya pelaksanaan alat teknis yang untuk digitalnya tahun ini. Nah di Kaltim sendiri kita melihat bahwa ini kan sebuah momentum yang baik bagi masyarakat Kaltim. Betul. Karena itu untuk menunjang kegiatan MTQ kita membuat beberapa kegiatan diantaranya pameran MTQ. Pameran MTQ ini diikuti oleh semua LPTQ dari provinsi. Kita akan melihat bagaimana pembinaan pengembangan tilawatil Quran di masing-masing daerah itu bisa berlangsung. Kita bisa saling sharing. Kemudian juga ada pameran halal food. Nah ini menarik nih Bu kalau halal food. Seperti apa tuh Bu? Ya pameran halal food nanti kita akan tampilkan produk-produk panganan dari Kaltim yang sudah tersertifikasi halal. Nah kita kerjasama dengan Kaltim sudah punya Komite Daerah Ekonomi Syariah. Jadi dengan komite daerah ini kita nanti akan menyelenggarakan serangkaian talk show bagaimana proses untuk mendapatkan sertifikasi halal. Bahkan ada demo untuk makanan yang halal itu seperti apa sertifikasinya. Lalu yang berikutnya lagi kita juga ada pameran budaya antar bangsa. Nah ini akan diikuti oleh sahabat-sahabat kita dari Brunei, dari Sarawak, dari Sabah. Bahkan mereka juga menjadi salah satu pembicara dalam seminar internasional kita. Jadi mereka sudah sangat tertarik untuk berpartisipasi. Kita siapkan juga stand untuk mereka ikut serta di sana. Dan yang satu lagi kita juga menyelenggarakan
pameran kaligrafi internasional bekerja sama dengan Jakarta Islamic Center. Oke. Nah, ini pameran kaligrafi internasional ini akan diikuti 150 seniman dengan karya-karyanya dari 50 negara. Nah, 50 negara ini mulai dari Amerika Serikat, Azerbaijan, dari Afghanistan. Jadi banyak sekali dan kita nanti akan melihat ragam karya kaligrafi yang berbasis pada kultur negara masing-masing. Bisa jadi media kaligrafinya berbeda, cara menuliskannya itu akan menambah hasanah. Dan tidak hanya pameran, juga akan ada dialog dan talk show tentang seni kaligrafi. Dari Kementerian Agama ada bengkel kaligrafi, ada lomba kaligrafi. Jadi mengenalkan Al-Quran tidak hanya lewat lantunan ayat-ayat sucinya, saja, tapi begitu juga mengenal hurufnya. Kemudian huruf itu bisa disajikan dalam sebuah kaligrafi seni yang indah begitu. Nah, ini kan salah satu upaya untuk membumikan Al-Quran juga. Betul. Seperti itu. Walaupun namanya MTQ tingkat nasional begitu ya, tapi eventnya juga banyak yang menyertakan masyarakat dari luar negeri begitu ya, secara internasional. Nah, kalau bicara juga menyertakan masyarakat internasional, ini tadi kan untuk persiapan venue-nya sudah mantap nih ya Bu ya, ada di beberapa lokasi di Samarinda begitu, termasuk juga menyertakan kampus begitu ya. Tapi untuk akomodasi nih, Samarinda sesiap apa nih Bu untuk menyelenggarakan MTQ ini? Iya, hotel bintang, non bintang, guest house sekarang udah penuh ya untuk booking para peserta kafilah. Kebetulan kita sudah menugaskan masing-masing perangkat daerah itu untuk menjadi LO dari semua kafilah, dan hampir semua kafilah sudah melakukan survei, bahkan surveinya dari awal tahun. Mereka survei untuk kafilahnya nanti akan menginap di mana, berapa jarak dari tempat hotel ke venue. Kalau tidak salah tinggal 1 atau 2 kafilah saja yang sedang mencari akomodasi, dan yang lain sudah aman ya. Kita cek melalui LO, kita selalu update. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan kafilah itu menjadi atensi kita ya. Jadi ini luar biasa dengan hadirnya IKN ya Mbak Wanti. Jadi Balikpapan itu tahun 2022 itu menjadi daerah dengan okupansi tertinggi untuk akomodasi. Jadi tidak hanya event tapi survei, ada banyak pihak yang berkegiatan di IKN dan sekitarnya itu menginapnya di Balikpapan dan juga Samarinda. Saya dapat update juga bahwa di Samarinda juga kalau kita berkegiatan kemudian tidak reservasi jauh-jauh hari, kita mungkin bisa mendapatkan hotel tapi terpisah-pisah, tidak bisa dalam jumlah yang banyak. Jadi ini dampak yang luar biasa ya dengan hadirnya IKN. Dan insya Allah akomodasi untuk para peserta kafilah itu sudah terpenuhi gitu. Nah, untuk ada memang beberapa daerah yang membawa supporter yang banyak ya. Jadi misalnya di daerah khusus Jakarta untuk mengantarkan transisi kepindahan nih ke ibu kota negara, mereka sampaikan kita akan meramaikan pawai ta'aruf di Kalimantan Timur. Ini bagian dari kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran di mana semua kafilah semua peserta nanti akan pawai. Informasinya Jakarta akan mendatangkan sekian artis dan juga 1.000 orang. Wah, ini itu lebih banyak lagi Bu ya. Banyak banget, dan ternyata juga Jawa Timur menyampaikan begitu. OKP juga akan membawa supporter 1.000 orang. Gak mau kalah nih, ini bagus dong ya Bu. Jadi kita melihat bahwa rumah-rumah warga, keluarga, family, homestay itu juga nanti akan menjadi tempat yang didiami oleh para pendukung di luar kafilah delegasi yang resmi. Jadi kita bisa bayangkan bisa sampai 10.000 lebih nanti akan hadir di Samarinda selama penyelenggaraan MTQ. Dan untuk jangka waktu cukup lama juga ya Bu, ya lebih dari 1 minggu begitu. Bicara juga tadi Ibu kan sudah menyinggung nih bahwa masyarakat juga kecipratan nih dari rezekinya adanya MTQ nasional ke-30 di Samarinda ini. Sebetulnya untuk pelibatan yang dilakukan oleh Kalimantan oleh Pemda sendiri itu seperti apa terhadap masyarakat begitu Bu? Iya. Di dalam kegiatan pameran kita menyiapkan juga stand khusus untuk UMKM. Nah, terutama tadi yang memiliki label halal food. Jadi masyarakat peserta yang datang pada saat pameran mereka sudah bisa melihat produk khas Kaltim dan juga melihat makanan halal dari Kaltim apa saja. Nah, di samping itu setiap akomodasi hotel-hotel bintang khususnya itu kita dorong ada
counter-counter, corner-corner untuk UMKM. Nah ini untuk memudahkan peserta begitu ya, untuk kudapan-kudapan. Nah selain itu kita juga lewat Dinas Perindustrian Perdagangan kita menghimbau restoran, tempat-tempat kuliner untuk meningkatkan layanan dengan baik, jangan menjual dengan harga yang tinggi, karena orang yang datang ini tentu mereka akan membutuhkan makan, transportasi. Nah ini yang menjadi perhatian dan kita juga biar sustain ya Bu ya, biar datang kembali ke situ. Betul, ya. Nah kemudian juga dengan adanya mengajak masyarakat tadi dilibatkan, ini untuk promosi tempat-tempat wisata misalnya di Kalimantan Timur juga itu seperti apa nih Bu? Karena kan waktunya panjang tadi, partisipannya juga banyak begitu ya, hampir 10.000. Ini seperti apa nih Bu? Ya, jadi kami menggandeng ASITA, Asosiasi Travel Agent Indonesia Kalimantan Timur. Kita memang memfasilitasi kapilah atau peserta untuk melakukan city tour Samarinda dan sekitarnya. Menarik nih. Nah, tetapi untuk ke IKN, menuju IKN juga ada beberapa spot destinasi yang bisa dikunjungi. Nah, kita menyiapkan travel agent untuk nanti bisa berkoordinasi dengan kafilah atau pendamping atau ofisial siapapun yang akan menuju IKN akan bisa membuat pola perjalanan wisatanya. Jadi ada pilihan-pilihan yang tailor made begitu, nanti travel bisa membantu fasilitasi. Jadi ini juga bagian kita untuk mempromosikan. Di buku panduan MTQ juga kita sertakan tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi selama berada di Kaltim. Jadi ini salah satu dampak juga untuk mempromosikan Kaltim punya apa saja. Di dalam buku itu kita berikan informasinya. Sejauh ini animo dari masyarakat Kaltim sendiri seperti apa nih Bu untuk menyambut diri sendiri sebagai tuan rumah dari MTQ Nasional ini Bu? Ya, bagi masyarakat Kaltim ya, untuk penyelenggaraan event itu menjadi hal yang ditunggu-tunggu ya. Karena ini adalah sebuah keramaian. Kita bisa mengenal dari daerah lain ya, saling mengenal seperti itu, sehingga masyarakat tuh dalam berbagai event cukup antusias ya. Kita juga baru menyelesaikan sebenarnya festival internasional. Dan masyarakat juga sangat memberikan dukungan yang luar biasa untuk itu. Dari segala macam event begitu ya, kemudian pelibatan masyarakat, kemudian juga tempat wisata dan juga kuliner dan lain sebagainya di Kaltim untuk kegiatan MTQ ke-30 ini, sebetulnya ada target potensi ekonomi nggak sih Bu yang bisa bergulir di sini ya? Karena kan pasti diharapkan bisa besar begitu ya Bu ya? Betul. Setiap kegiatan kunjungan pasti memberikan dampak ekonomi. IKN saja dibangun proses fase tahap pertama itu sudah memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi Kaltim. Kaltim ini kan pertumbuhan ekonominya sekarang 7,2 di triwulan 1 yang tahun 2024, jauh di atas nasional. Nasional kan 5, sekian. Tahun lalu kita mencatatkan 6,2, sekarang 7,2. Nah, apalagi ini perhelatannya ada di wilayah Kalimantan Timur. Jadi dampak ekonomi ini tentu akan dirasakan oleh masyarakat karena setiap mereka yang datang membutuhkan akomodasi. Ketika hotel ini penuh, tentu hotel membutuhkan layanan pasokan makanan, transportasi, layanan, souvenir ya, layanan personal dan lain-lain. Ini tentu akan melibatkan banyak pihak. Ditambah lagi dengan penyelenggaraan pameran ya. Ini tentu pasti akan memberikan dampak ekonomi. Nah, karena itu di dalam MTQ ini kita mencanangkan ingin meraih 5 sukses. Apa aja tuh Bu? Yang pertama sukses penyelenggaraan, bahwa penyelenggaraan MTQ ini memberikan kenyamanan kepada semua kapilah dan juga kepada masyarakat yang menonton. Kemudian yang kedua sukses prestasi, kita juga ingin menjadikan Kaltim bagian dari kafilah yang berprestasi. Nah, mudah-mudahan kita bisa meraih prestasi yang terbaik lah, paling tidak bisa 5 besar begitu ya. Kemudian juga sukses ukhuwah Islamiyah, ya ini sebuah ruang untuk merajut kebersamaan di Kalimantan Timur. Artinya tujuan besarnya juga itu ya Bu, kita bisa mengenal saudara-saudara kita dari mana saja dalam dan luar negeri yang punya komitmen yang sama untuk tilawatil Quran. Kemudian yang keempat, sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah,
tentu dengan dampak tadi dengan kita melibatkan masyarakat ini kan akan memberikan dampak ekonomi bagi mereka, dan yang terakhir adalah sukses syiar dan pengamalan agama. Nah, ini 5 sukses yang ingin kita raih dalam penyelenggaraan MTQ ke-30 tahun 2024 di Kaltim. Oke. Ini dengan target 5 sukses tersebut, kemudian tadi juga Ibu sudah menyampaikan bagaimana sih persiapan-persiapan yang sudah dilakukan, ini kayaknya sudah matang sekali gitu ya. Tapi saya ingin tahu sebetulnya ada challenge-nya juga nggak sih Bu dalam mempersiapkan event besar ini begitu ya, MTQ Nasional ke-30 di Samarinda nantinya? Iya, tantangan itu selalu ada ya. Misalnya salah satu tantangan kita kalau di daerah lain itu kafilah datang dari satu pintu saja bandara. Betul. Nah, kita menyiapkan penyambutan di 2 bandara. Karena kafilah itu bisa datang lewat bandara Samarinda ataupun bandara Balikpapan. Jadi nanti kita sudah siapkan desain khusus bahwa nanti di Agustus ini sudah mulai kita install informasi, jadi sudah atmosfer MTQ itu sudah hadir di bandara, ya di Samarinda dan Balikpapan. Sudah ada penyambutannya sejak dari bandara, sudah ada begitu. penyambutan di bandara. Dan ini kan jaraknya cukup jauh ya. Jadi Samarinda dari bandara Samarinda ke kota Samarinda, pusat kota tuh kurang lebih 30 sampai 45 menit. Kalau dari Balikpapan 2 jam. Nah, tentu kita menyiapkan sumber daya, energi, penyambutan di 2 tempat. Hal yang lain barangkali tantangan kita adalah ketika dalam 1 tahun ini memastikan bahwa semua bisa berjalan dengan baik ya. Kita melakukan penataan, kemudian juga pemetaan tempat-tempat yang layak untuk venue, dan alhamdulillah ini sudah bisa kita lalui begitu ya. Kita sudah fix. Kemarin kita baru selesai kegiatan expose untuk MTQ 30 di hadapan semua ketua LPTQ nasional. Jadi hadir dari 38 provinsi, kita sampaikan apa saja kegiatan MTQ dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, apa saja kegiatannya, venue-nya apa saja, LO-nya, lalu apa yang kita fasilitasi dan seterusnya sudah kita sampaikan beberapa hari yang lalu. Oke, jadi sudah memang persiapannya kurang lebih sudah berapa persen sih Bu kalau ini menjelang? Ya, kalau sekarang mungkin sudah 70-75% ya. 75%. Tinggal yang besar ini kan instalasi untuk persiapan pembukaan dan penutupan, yang nanti insya Allah di Kaltim kita akan buat kejutan-kejutan untuk menggaungkan MTQ nasional ini. Oke. Dan salah satu cara untuk menggaungkan event MTQ nasional ke-30 juga biasanya nih kita punya adanya maskot begitu. Iya. Nah, ini dengar-dengar juga maskot yang digunakan untuk MTQ nasional ke-30 di Samarinda adalah anggrek hitam, betul Bu. Betul. Ini kenapa dipilih anggrek hitam sebetulnya? Iya, anggrek hitam ini adalah flora endemik Kalimantan Timur. Hanya ada di Kalimantan Timur. Anggrek hitam ini tanaman budidaya yang tidak bisa tumbuh kalau bukan di habitatnya. Nah, kalau di budidaya ini memang bisa, tapi dengan treatment khusus seperti itu. Namanya anggrek hitam Mbak Wanti, tapi sesungguhnya anggrek ini kelopaknya hijau, kemudian di bunganya itu ada garis-garis hitam, sehingga dia dinamakan anggrek hitam. Nah, dengan anggrek hitam kita jadikan maskot, kita sebut Anggah. Si Anggah ini adalah si anggrek hitam. Si anggrek hitam, oke. Ini menarik juga karena mengenalkan kekayaan flora yang ada di Kalimantan Timur begitu ya Bu ya? Filosofinya kan anggrek hitam ini ada unsur perlindungan, karena dia menjadi tanaman yang dilindungi ya, ciri khas Kalimantan Timur. Kemudian juga dia mengandung keindahan dan keanggunan, ya seperti halnya lantunan ayat suci Al-Quran itu kan sangat-sangat kalau kita mendengarkannya, menyimaknya dengan hikmat begitu. Iya, adem dan menenangkan juga begitu ya Bu ya. Oke. Dan bicara juga mengenai lantunan ayat suci Al-Quran. Ini kan main eventnya di situ begitu ya Bu ya, dari MTQ Nasional ke-30 ini. Ini ada berapa cabang lomba begitu Bu? Dan kemudian nanti akan seperti apa sih ini dibawakannya gitu? Iya. Dari 12 majelis ada 8 cabang lomba untuk sekitar 24 golongan, dan ada 1 golongan eksebisi untuk kaligrafi kontemporer. Nah, dari beberapa cabang ini kebanyakan memang ada tilawah begitu ya, tilawah Quran, kemudian ada yang hafiz, hafalan Quran, kemudian juga ada yang cerdas cermat Quran, fahmil. Kemudian juga ada yang menarik, yang syarhil Quran itu juga menarik. Lalu juga ada lomba tafsir Quran
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada beberapa lomba lain yang diikuti juga oleh cacat netra dan lomba kaligrafi. Ini sangat menarik ya. Dan nanti bagaimana penyelenggaraan lombanya? Nah, karena ini sudah menggunakan digital, kita juga menyiapkan nanti layar-layar untuk bisa dilihat oleh pengunjung, karena standar MTQ ini ketika pengunjung masuk itu sudah ada areanya, tidak boleh mengganggu konsentrasi Dewan Hakim, di mana posisi Dewan Hakim tidak boleh terganggu dengan keberadaan kafilah maupun pengunjung. Nah, ketika membludak kita sudah siapkan di setiap venue itu ada layar, sehingga masyarakat atau pendamping juga bisa menonton dari luar. Bahkan juga dari Kementerian Agama disampaikan nanti ada cabang lomba yang juga live streaming, jadi bisa disaksikan. Lombanya secara lebih banyak siaran. Begitu Betul. Ya, mereka keluarga yang tidak hadir bisa melihat bagaimana proses lomba itu berlangsung. Mumpung Ibu sebagai ketua begitu ya, ketua umum dari LPTQ Kalimantan Timur, ini persiapannya seperti apa nih? Sebagai tuan rumah juga kan pasti mendapatkan beban tersendiri begitu ya Bu ya, ketika tuan rumah harus mencapai target-target tertentu, itu seperti apa Bu untuk para kafilah dari Kalimantan Timur? Iya. Kami yang di Kalimantan Timur ya, LPTQ Kaltim ya, kita memang bekerja di dua sisi nih. Satu sisi bersama-sama dengan jajaran pemerintah Provinsi Kaltim kita menyiapkan proses penyelenggaraannya supaya lancar, kita koordinasi dengan banyak pihak. Di sisi lain untuk kafilah Kalimantan Timur sendiri kita juga melakukan serangkaian kegiatan pembinaan, serangkaian kegiatan pelatihan-pelatihan, dan kemudian kita juga melakukan sosialisasi agar kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang baik juga tadi dengan bisa meraih 5 sukses tadi. Nah, untuk beberapa kegiatan kita juga menghadirkan nanti sekolah-sekolah untuk menjadi meramaikan, menyaksikan lomba-lomba yang nanti akan diselenggarakan selama MTQ. Tapi potensinya untuk para penghafal Quran atau juga pembaca Quran di Kalimantan Timur sendiri seperti apa nih Bu untuk mengikuti MTQ nasional ini? Iya, Kaltim sesungguhnya tidak pernah absen ya untuk mengikuti ini. Hanya memang kita ada di 10 besar, juga pernah ya di luar itu, tapi dengan adanya MTQ di Kaltim, nah ini memang kita menggenjot proses pelatihan ini, meningkatkan kualitas dan juga ada dorongan motivasi dari kafilah sendiri untuk bisa menjadi terbaik. Kan itu menjadi sejarah ketika bisa menghasilkan yang terbaik di tempat sendiri seperti itu. Doakan mudah-mudahan kami bisa mencapai apa yang menjadi target. Amin. Targetnya masuk 5 besar tadi Insya Allah, Bu ya? Insya Allah 5 besar sebagai tuan rumah juga sebagai untuk MTQ nasional ini. Ini apa sih Bu yang diharapkan sebetulnya untuk dampak jangka panjang dari Kaltim sebagai tuan rumah MTQ nasional ke-30 ini? Iya, sebagai tuan rumah MTQ tentu kita berharap bahwa dunia luar mengenal Kaltim lebih dalam. Ya, kalau selama ini Kaltim menjadi populer karena hadirnya IKN, maka kita punya tanggung jawab moral nih. Harus banyak hal yang bisa kita informasikan bahwa banyak peluang yang juga mereka bisa dapatkan di Kalimantan Timur, dan sisi lain bahwa Kaltim juga siap menyambut hadirnya IKN. Nah, kesiapan itu kita wujudkan menjadi tuan rumah yang baik, menghadirkan destinasi, kemudian juga menghadirkan bagaimana pelaku kuliner ini bersiap, akomodasi yang juga bersiap, kemudian peluang investasi. Nah, kita berharap mereka yang datang ke Kaltim untuk melihat dari dekat Kaltim, selain juga nanti melihat IKN. Jadi kesiapan kita menyambut IKN, inilah Kaltim gitu ya. Apa yang kita miliki kita akan tunjukkan. Salah satu misalnya dalam city tour kita akan membawa mereka untuk menyusuri Sungai Mahakam. Ya, dengan kapal wisata. Jadi kita punya Sungai Mahakam, ini kan sungai yang terbesar di Kalimantan Timur. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pintu masuk nanti ketika orang datang ke Samarinda, bahwa wisata Sungai Mahakam itu menjadi salah satu destinasi wisata, dan juga bisa terbuka peluang investasinya misalnya untuk memperluas kapal-kapal wisata di segmen premium misalnya, karena kita belum ke sana, masih di segmen yang middle gitu ya. Terakhir sekali ini Bu, mungkin ada ajakan kepada masyarakat khususnya untuk di Kaltim, juga terlebih khusus lagi di Samarinda, kemudian di masyarakat seluruh Indonesia supaya ikut berpartisipasi dan mensukseskan MTQ nasional ke-30 ini, seperti apa? Silakan Bu. Iya.
kepada masyarakat Kalimantan Timur, tentu saya ingin mengajak agar kita dapat menjadi tuan rumah yang baik pada penyelenggaraan MTQ Nasional ke-30 tahun 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 6 sampai 16 September 2024. Dan kepada masyarakat di luar Kaltim, nah kita tentu dengan tangan terbuka untuk menerima input ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan MTQ Kaltim. Kami sudah siapkan informasi ini di website lptqkaltim.or.id, juga di Instagram LPTQ Kaltim. Nah, kita ingin informasi ini bisa memberikan wawasan hasanah tilawatil Quran ya kepada semua pihak. Amin. Ya. Ibu Sri Wahyuni, terima kasih ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Mbak Wanti. Iya, untuk ngobrol mengenai MTQ nasional, persiapannya seperti apa begitu ya Bu, dan ini sudah dilakukan 70 sampai 75% begitu ya Bu ya, menyambut MTQ nasional ke-30 2024 yang akan digelar di Samarinda pada 6 sampai 16 September 2024. Sekali lagi terima kasih Ibu, semoga lancar perhelatan MTQ nasionalnya. Amin. Terima kasih Mbak Wanti. Oke, dan pemirsa Antara, jangan lupa untuk menyaksikan podcast Antara di YouTube Antara TV Indonesia dan juga kanal antaranews.com serta Noise dan Spotify Podcast Antara. Kita akan ketemu lagi dalam episode podcast Antara selanjutnya. Sampai jumpa. Stand by. On the record.